warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Good Teacher Official. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe ya. Oke, di video kali ini ada lanjutan atau part 2 dari materi Undang-Undang Dasar. Jadi aku ulangi lagi untuk tanggal amandemennya. Untuk yang pertama kan tanggal 21 bulan Oktober 1999. Untuk yang kedua 18 Agustus 2000. Untuk yang ketiga 9 November 2001. Untuk yang keempat 11 Agustus 2002 gitu. Dan kalau kemarin kan ada yang sidangnya itu tanggal berapa sampai tanggal berapa, itu kan sidangnya ya kan. Dan untuk tanggal amandemennya itu tanggal terakhirnya tanggal terakhirnya dari sidang gitu. Jadi tanggal 21, 18, 9 dan 11 gitu. Dan untuk sila-sila mana aja sih yang di amandemen? Dan untuk yang pertama, amandemen yang pertama maksudnya itu yang di amandemen itu adalah sila kelima, 7, 9, 13, 14, 15, 17, 20, 21. Kalau misalkan mau pakai trik cara menghafalnya itu dengan cara majulan gapat maju dupu dusat. Jadi majulan, ma kan 5, ju 7, lan 9, gapat maju 9, gapat maju 13, 14, 15, 17, dupu dusat 21, 20, 21 gitu kan. Dupu 21, 20, dusat 21 gitu. Jadi majulan gapat maju dupu dusat kayak gitu. Itu adalah triknya ya. Dan untuk perubahan yang kedua, amandemennya itu ada 18, 19, 20, 22, 25, 26, 27, 28, 30, 36. Oke, dan untuk cara mengingatnya itu pan lan las, dupu, duda, duna, duma, dunam, jupan, tipu, tinam gitu. Jadi pan lan las 18, 19, dupu 20, duda 22, duma 25, dunam 26, namjupan 26, 27, 28 gitu ya. Jadi terus tipu tinam 30, 36. Dan untuk yang ketiga itu ada 1, 3, 6, 7, 8, 11, 17, 22, 23, 24. Sat ganam jupan, las julas, duda, duga, dupat. Jadi sat 1, ganam 36, jupan 78, las julas 11, 17, duda 22, duga 23, dupat 24 itu. Dan untuk yang keempat itu ada 268, 11, 16, 23, 24, 31, 32, 33, 34, 37. Dan untuk cara mengingatnya itu ada du nampan las 16, duga dupat, titu daga patju. Jadi du nampan 268, las 16, 11, 16, duga dupat 23, 24, tituda 31, 32, gapatju 33, 34, 37 kayak gitu. Dan untuk yang tidak di amandemen ini juga biasanya juga keluar ya. Jadi yang nggak di amandemen itu ada 4, 10, 12, 29 dan 35. Kalau misalkan mau cara mengingatnya itu 4 lulas dulan tima. Jadi 4, 10, 12 dulan 29, tima 35. Dan selanjutnya itu ada 3 garis besar batang tubuh atau pasal-pasal Undang-Undang 1945. Jadi untuk yang pertama itu tentang bentuk negara, yang kedua tentang lembaga negara, dan yang ketiga adalah
warga negara. Jadi untuk Undang-Undang 1945 itu juga dijabarkan ke dalam bab-bab gitu ya maksudnya. Jadi untuk bab 1 itu membahas apa, bab 2, bab 3, bab 4, bab 5 dan seterusnya kayak gitu. Oke, ini selanjutnya adalah pokok pikiran yang terkandung dalam pembukaan Undang-Undang 1945. Untuk yang pertama, negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dengan berdasar atas asas persatuan. Itu ada di sila ketiga kan. Dan untuk yang kedua, negara hendak mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itu masuk pada sila yang kelima, Pancasila gitu ya. Dan untuk yang ketiga, negara yang berkedaulatan rakyat berdasarkan atas kerakyatan dan permusyawaratan perwakilan, sila keempat. Dan untuk yang keempat adalah negara berdasarkan asas ketuhanan yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab, itu sila yang ke-1 dan 2. Dan untuk hubungan antara pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dengan batang tubuh Undang-Undang 1945 itu apa hubungannya? Jadi untuk sifat hubungannya antara masing-masing pembukaan dengan batang tubuh itu, yang bagian pertama, kedua, dan ketiga pembukaan undang-undang merupakan segolongan pernyataan yang tidak mempunyai hubungan kausal organis dengan batang tubuh Undang-Undang 1945. Dan untuk yang kedua, bagian keempat pembukaan Undang-Undang 1945 mempunyai hubungan yang bersifat kausal organis dengan batang tubuh Undang-Undang 1945 yang mencakup beberapa segi sebagai berikut. Undang-Undang Dasar ditentukan akan ada, lalu yang diatur dalam undang-undang adalah tentang pembentukan pemerintahan negara yang memenuhi persyaratan dan meliputi segala aspek penyelenggara negara. Dan negara Indonesia ialah berbentuk republik yang berkedaulatan rakyat. Dan untuk nilai-nilai yang terkandung dalam pembukaan Undang-Undang 1945 itu alinea 1, 2, dan 3 terkandung yang pertama, nilai-nilai hukum kodrat itu dalam alinea 1 yang konsekuensinya direalisasikan dalam alinea 2. Dan untuk selanjutnya hukum Tuhan dan hukum es itu ada di alinea 3 yang kemudian dijelmakan dalam alinea 4 yang merupakan dasar bagi pelaksanaan dan penjabaran hukum positif di Indonesia. Dan apa sih hubungan antara pembukaan Undang-Undang 1945 dengan Proklamasi 17 Agustus 1945? Jadi ini keduanya memiliki hubungan gitu ya. Dan untuk yang pertama, memberikan penjelasan terhadap dilaksanakannya proklamasi pada tanggal 17 Agustus 1945, yaitu menegakkan hak kodrat dan hak moral dari segenap bangsa akan kemerdekaan. Untuk yang kedua, memberikan penegasan terhadap dilaksanakannya proklamasi 17 Agustus 1945, yaitu bahwa perjuangan gigih bangsa Indonesia dalam menegakkan hak kodrat dan hak moral. Yang ketiga, memberikan pertanggungjawaban terhadap dilaksanakan proklamasi 17 Agustus 1945, yaitu bahwa kemerdekaan bangsa Indonesia diperoleh melalui perjuangan luhur disusun dalam suatu undang-undang dasar negara Indonesia gitu. Dan untuk timeline-nya itu seperti ini ya. Jadi sebelum kemerdekaan itu maknanya apa, menjelang kemerdekaan maknanya apa, saat kemerdekaan maknanya apa, dan sesudah kemerdekaan itu maknanya apa. Jadi untuk sebelum kemerdekaan itu maknanya kan sebelum merdeka itu pasti ada rasa keinginan atau alasan untuk merdeka gitu, supaya tidak dijajah lagi, supaya hidup dengan tenang, tentram gitu. Dan untuk menjelang kemerdekaan kan berjuang untuk memerdekakan itu. Dan untuk saat merdeka itu dinyatakan dalam pernyataan merdeka atau dalam proklamasi 17 Agustus 1945. Dan untuk sesudah kemerdekaannya mengisi kemerdekaan. Dan ini adalah selanjutnya tentang bab
dan pasal-pasal Undang-Undang 1945 ya. Dan untuk yang pertama itu bab 1 dan bentuk, isinya tentang bentuk dan kedaulatan. Dan untuk pasal 1, jadi untuk aku menyingkatnya, untuk menghafalkannya itu ada di slide-nya, dan aku akan membacakannya itu yang keseluruhannya kayak gitu ya. Jadi untuk yang pertama adalah negara Indonesia ialah negara kesatuan yang berbentuk republik. Untuk yang kedua, kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar gitu. Dan untuk yang ketiga, negara Indonesia adalah negara hukum. Tuh ya. Jadi untuk menyingkatnya itu kayak gini. Jadi yang bab 2 ini isinya itu tentang MPR. Jadi untuk yang bab 2 itu dimulai dari pasal 2, ada pasal 3. Jadi 2 pasal ya di bab ini. Jadi yang pertama pasal 2, yang pertama, MPR terdiri atas anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota perwakilan daerah yang dipilih melalui pemilihan umum dan diatur lebih lanjut dengan undang-undang. Jadi MPR itu terdiri dari DPR dan DPD itu. Untuk yang kedua, MPR bersidang sedikitnya sekali dalam 5 tahun di ibu kota negara. Jadi sidangnya itu minimal sekali dalam 5 tahun gitu. Dan di ibu kota negara di Jakarta, dan segala keputusan Majelis Permusyawaratan Rakyat ditetapkan dengan suara terbanyak. Jadi putusan itu berdasarkan suara terbanyak tuh. Dan untuk pasal 3 itu MPR berwenang mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar. Dan selanjutnya MPR melantik presiden dan wakil presiden. Lalu yang ketiga, MPR hanya dapat memberhentikan presiden atau wakil presiden dalam masa jabatannya menurut Undang-Undang Dasar gitu. Dan untuk yang bab 3, untuk bab 3 ini isinya tentang kekuasaan pemerintahan negara. Dan untuk kekuasaan pemerintahan negara ini ada beberapa pasal, ada pasal 4, 5, 6, 6A, 7, 7A, 7B, 7C, pasal 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Jadi ini panjang sekali, jadi ada 4 sampai 16. Tuh. Dan untuk pasal 4-nya itu yang pertama, Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar. Yang kedua, dalam melakukan kewajibannya, Presiden dibantu oleh Wakil Presiden. Pasal 5, Presiden berhak mengajukan rancangan undang-undang kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Jadi Presiden itu berhak ya mengajukan rancangan undang-undang kepada DPR. Dan yang selanjutnya, Presiden menetapkan peraturan pemerintah untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya itu. Jadi presiden itu menetapkan PP gitu ya, peraturan pemerintah. Dan untuk yang pasal 6 itu calon presiden dan calon wakil presiden harus seorang warga Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain karena kehendaknya sendiri, tidak pernah mengkhianati negara, serta mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai presiden dan wakil presiden. Jadi untuk ini adalah syarat presiden dan wapres WNI gitu. Untuk yang kelima, yang selanjutnya, syarat untuk menjadi presiden dan wakil presiden diatur lebih lanjut dengan undang-undang. Jadi ini kalau aku mengingat-ingatnya kan pasal 6 itu berarti ada 2 kan. Jadi yang pertama tadi syarat presiden dan wapres itu harus WNI, terus yang kelima adalah DLL DUU. Jadi dan lain-lain diatur undang-undang gitu. Dan untuk yang pasal 6A itu yang pertama, presiden dan wakil presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat. Jadi dipilihnya itu secara langsung oleh rakyat. Jadi presiden dipilih rakyat.
Dan yang selanjutnya, pasangan calon presiden dan wakil presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum. Jadi presiden dulu diusulkan parpol atau gabungan parpol begitu. Dan selanjutnya, pasangan calon presiden dan wakil presiden yang mendapatkan suara lebih 50% dari jumlah suara dalam pemilihan umum dengan sedikitnya 20% suara di setiap provinsi yang tersebar di lebih dari setengah jumlah provinsi di Indonesia dilantik menjadi presiden dan wakil presiden. Jadi 50%, minimal 20% tiap provinsi atau lebih dari setengah provinsi di Indonesia dilantik jadi presiden gitu. Selanjutnya, dalam hal tidak ada pasangan calon presiden dan wakil presiden terpilih, dua pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan umum dipilih oleh rakyat secara langsung, dan pasangan yang memperoleh suara terbanyak dilantik sebagai presiden dan wakil presiden. Jadi intinya suara terbanyak gitu. Ini yang ke-6 ya. Untuk yang selanjutnya, itu tata cara pelaksanaan pemilihan presiden dan wakil presiden lebih lanjut diatur dalam undang-undang. Jadi tata cara pemilu DUU gitu diatur dalam undang-undang. Dan untuk yang pasal 7 itu presiden dan wakil presiden memegang jabatan selama 5 tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk 1 kali masa jabatan. Jadi masanya itu 5 tahun dan dapat dipilih lagi itu 1 kali, selanjutnya itu nggak bisa gitu. Jadi untuk yang ke pasal 7A itu membahas tentang presiden dan wakil presiden diberhentikan jika melanggar hukum. Untuk lengkapnya aku bacakan. Jadi presiden dan wakil presiden itu dapat diberhentikan dalam masa jabatannya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat atas usul Dewan Perwakilan Rakyat, baik apabila terbukti telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela, maupun apabila terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden dan wakil presiden. Dan untuk pasal 7B itu usul pemberhentian presiden atau wakil presiden dapat diajukan oleh DPR kepada MPR hanya dengan terlebih dahulu mengajukan permintaan kepada MK untuk memeriksa, mengadili, dan memutus pendapat Dewan Perwakilan Rakyat bahwa presiden dan wakil presiden telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya atas perbuatan tercela, atau pendapat bahwa presiden atau wakil presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden atau wakil presiden itu. Jadi untuk pasal 7B ini yang pertama itu pemberhentian presiden atau wapres, itu usulnya itu DPR dulu, terus ke MPR, terus MK-nya memeriksa gitu. Dan selanjutnya pendapat DPR bahwa presiden atau wakil presiden telah melakukan pelanggaran hukum tersebut atau telah tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden atau wakil presiden adalah dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan DPR. Jadi usul DPR itu merupakan fungsi pengawasan gitu. Dan selanjutnya pengajuan permintaan DPR kepada Mahkamah Konstitusi hanya dapat dilakukan dengan dukungan sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota DPR yang hadir dalam sidang paripurna yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah DPR itu. Jadi harus kurang lebih itu 2/3 dukungan dari DPR itu untuk melaksanakan melakukan pengajuan permintaan kepada MK. Dan selanjutnya Mahkamah Konstitusi wajib memeriksa, mengadili, dan memutus dengan seadil-adilnya terhadap pendapat Dewan Perwakilan Rakyat tersebut paling lama 90 hari setelah permintaan DPR itu diterima oleh MK. Jadi MK itu wajib memeriksa maksimal 90 hari.
Dan selanjutnya itu apabila Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa presiden atau wakil presiden itu terbukti melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela, dan terbukti bahwa presiden atau wakil presiden itu tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden dan wakil presiden, DPR itu menyelenggarakan sidang paripurna untuk meneruskan usul pemberhentian presiden atau wakil presiden kepada MPR. Jadi jika terbukti itu melakukan sidang paripurna gitu intinya. Dan selanjutnya Majelis Permusyawaratan Rakyat wajib menyelenggarakan sidang untuk memutuskan usul DPR tersebut paling lambat 30 hari sejak MPR menerima usul tersebut. Jadi kan untuk sidang paripurna itu melaporkannya untuk DPR itu menyelenggarakan sidang untuk meneruskannya kan kepada MPR. Lalu MPR itu untuk sidang itu mempunyai waktu maksimal itu 30 hari. Dan selanjutnya, keputusan MPR atas usul pemberhentian presiden atau wakil presiden harus diambil dalam rapat paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 3/4 dari jumlah anggota dan disetujui oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota yang hadir setelah presiden atau wakil presiden diberi kesempatan menyampaikan penjelasan dalam rapat paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat itu. Jadi harus ada sidang, minimal hadir 3/4 dan minimal setuju 2/3 baru bisa dilakukan pemberhentian presiden atau wakil presiden gitu. Dan selanjutnya itu pasal 7C, itu presiden tidak dapat membekukan atau membubarkan DPR. Jadi presiden itu nggak bisa membubarkan DPR. Selanjutnya adalah pasal 8, itu jika presiden mangkat, berhenti, diberhentikan atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya, ia digantikan oleh wakil presiden sampai habis masa jabatannya. Jadi jika presidennya diberhentikan gitu ya, digantikan oleh wapres. Dan untuk yang selanjutnya, dalam hal terjadi kekosongan wakil presiden, selambat-lambatnya dalam waktu 60 hari, MPR menyelenggarakan sidang untuk memilih wakil presiden dari 2 calon yang diusulkan oleh presiden. Jadi, untuk memilih wapresnya, kan wapres itu bisa jadi presiden kalau misalkan presidennya diberhentikan, dan untuk wapresnya digantikan oleh siapa? Jadi wapresnya itu 2 calon dari presiden itu melalui sidang MPR dan maksimal waktunya itu adalah 60 hari selambat-lambatnya ya. Dan selanjutnya jika presiden dan wakil presiden mangkat, jadi jika dua-duanya diberhentikan atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya secara bersamaan, pelaksana tugas kepresidenan adalah Menteri Luar Negeri, Menteri Dalam Negeri, Menteri Pertahanan secara bersama-sama. Selambat-lambatnya 30 hari setelah itu, Majelis Permusyawaratan Rakyat menyelenggarakan sidang untuk memilih presiden dan wakil presiden dari 2 pasangan calon presiden dan wakil presiden yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang pasangan calon presiden dan wakil presidennya meraih suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan umum sebelumnya sampai berakhir masa jabatannya. Jadi jika dua-duanya itu yang bertanggung jawab itu adalah Menlu, Mendagri, Menhan, dan maksimal itu 30 hari, itu yang maju itu yang diusulkan itu adalah 2 paslon atau 2 pasangan calon. Dan untuk selanjutnya itu ada pasal 9, itu yang pertama, sebelum memangku jabatannya, presiden dan wakil presiden bersumpah menurut agama, berjanji dengan bersungguh-sungguh di hadapan Majelis Permusyawaratan Rakyat atau DPR sebagai berikut. Jadi untuk sumpah presidennya itu disebutkan gitu, dan ini itu tentang sumpah janji pres dan wapres. Ini aku bacakan sumpah janjinya ya, untuk sekedar referensi aja. Dan untuk sumpah presidennya atau wakil presiden
Itu yang gini bunyinya, demi Allah saya bersumpah akan memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia atau Wakil Presiden Republik Indonesia gitu, dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan seluruh-seluruhnya, serta berbakti kepada nusa dan bangsa. Itu adalah sumpahnya, dan ini adalah janjinya, janji Presiden maupun Wakil Presiden. Saya berjanji dengan sungguh-sungguh akan memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia atau Wakil Presiden Republik Indonesia dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan seluruh-seluruhnya, serta berbakti kepada nusa dan bangsa. Jadi ini adalah tentang sumpah janji Presiden dan Wakil Presiden. Selanjutnya, jika MPR atau DPR tidak dapat mengadakan sidang, Presiden dan Wakil Presiden bersumpah menurut agama atau berjanji dengan sungguh-sungguh di hadapan pimpinan MPR dengan disaksikan oleh pimpinan Mahkamah Agung. Jadi jika tidak sidang, itu janji di depan MPR dan MA gitu. Dan untuk pasal 10, Presiden memegang kekuasaan tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara. Jadi kekuasaan Presiden itu atas AD, AL, dan AU gitu. Dan untuk pasal yang 11 itu Presiden dengan persetujuan DPR menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain. Jadi Presiden itu setelah disetujui DPR itu dapat menyatakan perang atau damai gitu. Selanjutnya, Presiden dalam membuat perjanjian internasional lainnya yang menimbulkan akibat yang luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara atau mengharuskan perubahan atau pembentukan undang-undang harus dengan persetujuan DPR. Jadi itu membuat perjanjian internasional itu harus disetujui oleh DPR tuh. Dan selanjutnya, ketentuan lebih lanjut tentang perjanjian internasional diatur dengan undang-undang, jadi DLL, DUU gitu ya. Dan untuk pasal 12, Presiden itu menyatakan keadaan bahaya, syarat-syarat dan akibatnya keadaan bahaya ditetapkan dengan undang-undang. Jadi untuk menyatakan keadaan bahaya itu DUU, diatur dalam undang-undang. Dan untuk pasal 13, Presiden mengangkat duta dan konsul. Dan selanjutnya, dalam mengangkat duta, Presiden mempertimbangkan pertimbangan DPR. Dan untuk selanjutnya, Presiden menerima penempatan duta negara lain dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR. Jadi untuk mengangkat itu dengan pertimbangan DPR, dan untuk menetapkan duta negara lain juga dengan pertimbangan DPR gitu. Untuk pasal 14, ini tentang gerasi, rehabilitasi, amnesti, dan abolisi. Jadi yang pertama, Presiden memberi gerasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan MA. Jadi untuk gerasi dan rehabilitasi itu pertimbangan MA, dan untuk Presiden memberi amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan DPR. Jadi untuk amnesti atau abolisi DPR tuh. Oke, dan selanjutnya untuk pasal 15 itu Presiden memberi gelar, tanda jasa, dan lain-lain tanda kehormatan yang diatur dalam undang-undang. Jadi Presiden itu memberi gelar atau tanda jasa dan diatur dalam undang-undang. Untuk pasal 16 itu Presiden membentuk suatu Dewan Pertimbangan yang bertugas memberikan nasihat dan pertimbangan kepada Presiden yang selanjutnya diatur dalam undang-undang. Jadi membentuk Dewan Pertimbangan untuk memberikan nasihat gitu. Jadi untuk bab ini itu isinya tentang kekuasaan pemerintahan negara, jadi rata-rata tentang presiden-presiden gitu, cara ngingat-ingatnya. Dan untuk bab selanjutnya itu bab 4,
Jadi untuk bab 4 ini isinya tentang Dewan Pertimbangan Agung. Cuma karena DPA udah nggak ada, jadi bab ini tuh dihapus gitu. Dan untuk bab 5 itu tentang Kementerian Negara. Dan untuk Kementerian Negara itu ada pasal 17 saja, tidak ada pasal lainnya. Jadi yang pertama, Presiden dibantu oleh Menteri-Menteri Negara. Kedua, menteri-menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. Yang ketiga, setiap menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan. Dan untuk yang keempat, pembentukan, pengubahan, dan pembubaran Kementerian Negara diatur dalam undang-undang. Dan untuk bab 6 itu tentang pemerintah daerah atau Pemda. Yang pertama, Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi, dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintah daerah yang diatur dengan undang-undang. Jadi untuk NKRI itu ada provinsi tambah kabupaten atau kota tuh. Dan untuk pemerintah daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Yang ketiga, pemerintah daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota memiliki DPRD yang anggotanya dipilih melalui pemilihan umum. Selanjutnya, gubernur, bupati, dan wali kota masing-masing sebagai kepala pemerintahan daerah, provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis. Selanjutnya, pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintah pusat. Dan selanjutnya, pemerintah daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan. Selanjutnya, susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dalam undang-undang. Jadi untuk pemerintahan daerah ini ada pasal 18, jadi 18, 18A dan 18B itu. Dan untuk yang 18A itu yang pertama, hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota atau antara provinsi dan kabupaten dan kota diatur dengan undang-undang dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah. Jadi hubungan pusat dan daerah itu memperhatikan kekhususan atau keragaman daerah. Lalu hubungan keuangan pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam, dan sumber daya lainnya antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan undang-undang. Selanjutnya pasal 18B, yang pertama, negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang. Selanjutnya, negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang. Gitu. Dan untuk selanjutnya adalah bab 7. Bab 7 ini membahas tentang DPR. Dan untuk DPR ini yang pasal-pasal berapa aja itu pasal 19, 20, 20A, 21, 22, 22A, dan 22B. Tuh. Dan yang pertama pasal 19 dulu ya. Jadi untuk pasal 19 itu yang pertama, anggota Dewan Perwakilan Rakyat dipilih melalui pemilihan umum. Dan selanjutnya, susunan Dewan Perwakilan Rakyat diatur dengan undang-undang. Dewan Perwakilan Rakyat bersidang sedikitnya sekali dalam setahun. Dan untuk pasal 20, DPR memegang kekuasaan membentuk undang-undang. Lalu selanjutnya, setiap rancangan undang-undang dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden untuk mendapatkan persetujuan bersama.
Dan untuk yang ketiga, jika rancangan undang-undang itu tidak mendapatkan persetujuan bersama, rancangan undang-undang itu tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan DPR masa itu. Dan selanjutnya, Presiden mengesahkan rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama untuk menjadi undang-undang. Tuh. Dan untuk penjelasannya, untuk cara mengingatnya lebih ringkasnya, perhatikan di slide-nya ya. Dan selanjutnya, dalam hal rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama tersebut tidak disahkan oleh Presiden dalam waktu 30 hari semenjak rancangan undang-undang tersebut disetujui, rancangan undang-undang tersebut sah menjadi undang-undang atau wajib diundangkan. Jadi sah itu meski tidak ada Presiden, itu jika dalam 30 hari itu meskipun tidak disahkan, intinya ya, yang telah disetujui bersama meskipun tidak disahkan oleh Presiden dalam waktu 30 hari itu semenjak rancangan itu disetujui, rancangan tersebut itu sah menjadi undang-undang dan wajib diundangkan gitu. Dan selanjutnya adalah pasal 20A. Yang pertama, Dewan Perwakilan Rakyat memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan. Ini harus digarisbawahi ya, tentang fungsi-fungsinya biasanya juga sering keluar. Dan untuk yang kedua, dalam melaksanakan fungsinya, selain hak yang diatur dalam pasal-pasal lain Undang-Undang Dasar ini, Dewan Perwakilan Rakyat mempunyai hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat. Jadi, dalam melaksanakan fungsinya itu, hak yang diatur dalam pasal undang-undang itu DPR mempunyai hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat. Ini juga harus diingat-ingat. Dan untuk yang ketiga, selain hak yang diatur dalam pasal-pasal lain Undang-Undang Dasar ini, setiap anggota DPR mempunyai hak mengajukan pertanyaan, menyampaikan usul dan pendapat, serta hak imunitas. Dan untuk selanjutnya, ketentuan lebih lanjut tentang hak Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat diatur dalam undang-undang, jadi DLL DUU. Jadi untuk pasal 21, anggota Dewan Perwakilan Rakyat berhak mengajukan usul rancangan undang-undang. Pasal 22 yang pertama, dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, Presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang. Jadi Presiden itu menetapkan peraturan pemerintah atau Perpu itu sebagai pengganti undang-undang. Dan untuk yang kedua itu ada peraturan pemerintah itu harus mendapatkan persetujuan DPR dalam persidangan yang berikut. Jadi Perpu itu harus mendapat persetujuan dari DPR. Selanjutnya, jika tidak mendapat persetujuan, maka Perpu itu harus dicabut. Dan untuk pasal 22A, ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pembentukan undang-undang diatur dengan undang-undang. Jadi DLL DUU ya, yang ini pembentukan UU DLL DUU. Dan untuk pasal 22B, anggota Dewan Perwakilan Rakyat dapat diberhentikan dari jabatannya yang syarat-syarat dan tata caranya diatur dalam undang-undang. Selanjutnya itu ada bab 7A, dan bab 7A itu tentang DPD. Ini ada pasal 22C dan pasal 22D. Dan untuk pasal 22C, anggota Dewan Perwakilan Daerah dipilih dari setiap provinsi melalui pemilihan umum. Dan anggota Dewan Perwakilan Daerah dari provinsi jumlahnya sama dengan jumlah anggota Dewan Perwakilan Daerah. Itu tidak lebih dari sepertiga jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat. Jadi itu tidak boleh lebih dari sepertiga jumlah DPR. Dan untuk sidang Dewan Perwakilan Daerah ikut membahas rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan, pemekaran, penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta pertimbangan keuangan pusat dan daerah, serta memberikan pertimbangan kepada DPR atas rancangan undang-undang anggaran pendapatan dan belanja negara dan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama. Dan selanjutnya
Dewan Perwakilan Daerah dapat melakukan pengawasan atas pelaksanaan undang-undang pusat dan daerah, pembentukan pemekaran penggabungan daerah, hubungan pusat dan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara, pajak, pendidikan, dan agama, serta menyampaikan hasil pengawasannya itu kepada DPR sebagai bahan pertimbangan untuk ditindaklanjuti. Selanjutnya, anggota Dewan Perwakilan Daerah dapat diberhentikan dari jabatannya yang syarat-syarat tata caranya diatur dalam undang-undang. Bab 7B ini tentang pemilu atau pemilihan umum. Ada pasal 22E, 23, 23A, 23B, 23C, dan 23D. Yang 22E itu yang pertama, pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap 5 tahun sekali. Jadi 5 tahun sekali dan berjudil. Langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil gitu. Dan peraturan pemilihan umum itu diselenggarakan untuk memilih anggota DPR, DPD, presiden dan wakil presiden, dan DPRD. Gitu. Dan peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat adalah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah partai politik. Jadi, untuk peserta dari pemilihan umum DPR itu dan anggota DPRD adalah partai politik. Dan selanjutnya, peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Daerah adalah perseorangan. Tuh. Jadi selanjutnya, pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Lalu ketentuan lebih lanjut tentang pemilihan umum diatur dengan undang-undang. Selanjutnya itu bab 8, itu tentang hal keuangan. Dan untuk pasalnya, tadi untuk yang pemilihan umum pasalnya hanya 22E ya. Dan untuk keuangan ada pasal 23, 23A, 23B, 23C, 23D. Jadi pasalnya sampai 23 sampai 23D. Dan yang pertama, pasal 23 itu anggaran pendapatan dan belanja negara sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Jadi APBN itu tiap tahun bersifat terbuka untuk kemakmuran rakyat itu. Dan selanjutnya, rancangan undang-undang anggaran pendapatan dan belanja negara diajukan oleh Presiden untuk dibahas bersama DPR dengan memperhatikan pertimbangan DPRD gitu. Dan selanjutnya, apabila Dewan Perwakilan Rakyat tidak menyetujui rancangan anggaran pendapatan belanja yang negara yang telah diusulkan oleh Presiden, pemerintah menjalankan anggaran pendapatan dan belanja negara tahun lalu gitu. Dan untuk pasal 23A, pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang. Pasal 23B, macam dan harga mata uang ditetapkan dengan undang-undang. Pasal 23C, hal-hal lain mengenai keuangan negara diatur dengan undang-undang. Pasal 23D, negara memiliki suatu bank sentral yang susunan kedudukan, kewenangan, tanggung jawab, dan independensinya diatur dengan undang-undang. Dan ini selanjutnya adalah pasal 8A, itu tentang BPK atau Badan Pemeriksa Keuangan. Itu pasalnya ada 23E, 23F, dan 23G. Tuh. Yang pertama, untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara diadakan satu badan pemeriksa keuangan yang bebas dan mandiri. Hasil pemeriksaan keuangan negara diserahkan kepada DPR, DPRD, DPD, dan DPRD sesuai dengan kewenangannya. Hasil pemeriksaan tersebut ditindaklanjuti oleh lembaga perwakilan dan atau badan sesuai dengan undang-undang. Dan untuk pasal 23F, yang pertama, anggota Badan Pemeriksa Keuangan dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan DPD dan diresmikan oleh Presiden.
Selanjutnya, pimpinan Badan Pemeriksa Keuangan dipilih dari dan oleh anggota. Selanjutnya, pasal 23G, Badan Pemeriksa Keuangan berkedudukan di ibu kota negara dan memiliki perwakilan di setiap provinsi. Selanjutnya, ketentuan lebih lanjut mengenai BPK diatur dengan undang-undang. Untuk bab 9 itu tentang kekuasaan kehakiman. Dan untuk pasalnya ada kekuasaan kehakiman itu pasal 24, 24A, 24B, 24C dan 25. Tuh. Dan untuk pasal 24 itu yang pertama, kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Lalu badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam undang-undang. Selanjutnya pasal 24A. Jadi untuk pasal 24A ini membahas tentang MA gitu ya. Jadi Mahkamah Agung yang pertama, Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang. Selanjutnya, Hakim Agung harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, adil, profesional, dan berpengalaman di bidang hukum. Selanjutnya, calon Hakim Agung diusulkan oleh Komite Yudisial kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk mendapatkan persetujuan dan selanjutnya ditetapkan sebagai Hakim Agung oleh Presiden. Selanjutnya, Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Agung dipilih dari dan oleh Hakim Agung. Selanjutnya, susunan kedudukan keanggotaan dan hukum acara Mahkamah Agung serta badan peradilan di bawahnya diatur undang-undang. Dan untuk pasal 24B ini mengatur tentang KY atau Komisi Yudisial. Jadi Komisi Yudisial itu bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan Hakim Agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku hakim. Dan untuk yang kedua, anggota Komisi Yudisial harus mempunyai pengetahuan dan pengalaman di bidang hukum serta memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela. Selanjutnya, anggota Komisi Yudisial diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. Selanjutnya, susunan kedudukan dan anggota Komisi Yudisial diatur dengan undang-undang. Dan untuk pasal 24C ini mengatur tentang MK atau Mahkamah Konstitusi. Yang pertama, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewarganegaraannya diberikan oleh undang-undang dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Lalu yang kedua, Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar. Lalu Mahkamah Konstitusi mempunyai 9 anggota atau 9 orang ya. Jadi Hakim Konstitusi yang ditetapkan oleh Presiden yang diajukan oleh masing-masing 3 orang oleh Mahkamah Agung, 3 orang oleh DPR, dan 3 orang oleh Presiden. Tuh. Dan selanjutnya, Ketua dan Wakil Ketua MK dipilih dari oleh Hakim Konstitusi. Selanjutnya, Hakim Konstitusi harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, adil, negarawan yang menguasai konstitusi dan ketatanegaraan, serta tidak merangkap sebagai pejabat negara. Selanjutnya, pengangkatan dan pemberhentian Hakim Konstitusi, hukum acara, serta ketentuan lainnya tentang Mahkamah Konstitusi diatur dalam undang-undang. Untuk pasal 25, syarat-syarat untuk menjadi dan untuk diberhentikan sebagai hakim ditetapkan dalam undang-undang. Untuk bab 9 itu tentang wilayah
negara. Dan untuk wilayah negara itu ada pasalnya 25A. Dan isinya, Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berciri Nusantara dengan wilayah dan batas-batas dan hak-haknya ditetapkan oleh undang-undang. Selanjutnya, bab 10 tentang warga negara dan penduduk. Ini ada pasal 26, 27, dan 28. Pasal 26 yang pertama, yang menjadi warga negara ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang bangsa lain yang disahkan oleh undang-undang sebagai warga negara. Lalu yang kedua adalah penduduk ialah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia. Selanjutnya, hal-hal mengenai warga negara dan penduduk diatur dengan undang-undang. Selanjutnya pasal 27. Pasal 27 ini tentang warga negara dan penduduk tetap ya. Jadi yang pertama, warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung tinggi dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Lalu, tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Dan yang ketiga, setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Untuk pasal 28-nya, itu kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dalam undang-undang. Oke, selanjutnya adalah bab 10A, itu tentang HAM atau hak asasi manusia. Itu yang pertama, pasal 28A, setiap orang berhak untuk hidup serta berhak untuk mempertahankan hidup dan kehidupannya. Pasal 28B, yang pertama, setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Untuk pasal yang selanjutnya, pasal 28B tapi yang ayat kedua, itu setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Tuh. Dan untuk pasal 28C, itu yang pertama, setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan, memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni budaya demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia. Selanjutnya, setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam perjuangan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat bangsa dan negaranya. Selanjutnya, pasal 28D, setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Lalu selanjutnya, setiap orang berhak untuk bekerja, serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja. Selanjutnya, setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan. Selanjutnya, setiap orang berhak atas status kewarganegaraan. Dan untuk pasal 28E yang pertama, setiap orang berhak memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara, dan meninggalkannya, serta berhak kembali. Tuh. Dan selanjutnya, setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran, dan sikap sesuai dengan hati nuraninya. Lalu, setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Lalu ada pasal 28F. Jadi ini pasalnya sampai J ya. Jadi untuk pasal 28F, setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Pasal 28G, yang pertama, setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi. Oke, dan selanjutnya
Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain. Dan untuk pasal 28H, itu yang pertama, setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Selanjutnya, setiap orang berhak mendapatkan kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan. Dan yang ketiga, setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat. Selanjutnya, setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapapun. Pasal 28I, yang pertama, hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan, pikiran, hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. Selanjutnya, setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu. Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban. Selanjutnya, perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah. Lalu, untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara, hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan. Untuk pasal 28J, itu setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Selanjutnya, dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin perlakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil dan sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis. Selanjutnya, bab 11 ini tentang agama. Dan pasalnya ada pasal 29. Yang pertama, negara berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu. Lalu, untuk bab 12 itu tentang pertahanan dan keamanan negara. Itu ada pasal 30 ya. Dan ayat yang pertama, tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Selanjutnya, usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai kekuatan utama dan rakyat sebagai kekuatan pendukung. Lalu, Tentara Nasional Indonesia terdiri atas AU sebagai alat negara bertugas mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan dan kedaulatan negara. Selanjutnya, Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum. Lalu, susunan dan kedudukan Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Indonesia, hubungan kewenangan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia di dalam menjalankan tugasnya, syarat-syarat keikutsertaan warga negara dalam usaha pertahanan dan keamanan negara, serta hal-hal yang terkait dengan pertahanan dan keamanan diatur dengan undang-undang. Lalu bab 13 itu ada pendidikan dan kebudayaan. Untuk pasal-pasalnya ada pasal 31 dan pasal 32. Untuk pasal 31 ayat pertama, setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan.
Yang kedua, setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Lalu, pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur oleh undang-undang. Lalu, negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional. Jadi untuk ini tuh 20% itu ya anggarannya. Dan untuk selanjutnya, pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia. Lalu pasal 32 ayat pertama, negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya. Lalu yang kedua, negara menghormati dan memelihara bahasa daerah sebagai kekayaan budaya nasional. Lalu bab 14 tentang perekonomian nasional dan kesejahteraan sosial. Untuk pasalnya ada pasal 33 dan pasal 34. Pasal 33 yang pertama, perekonomian disusun dengan usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Lalu, cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Yang ketiga, bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Selanjutnya, perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan, kemajuan, dan kesatuan ekonomi nasional. Lalu, ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang. Dan untuk pasal 34, yang pertama, fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara. Lalu selanjutnya, negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan. Lalu, negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang tidak layak. Lalu, ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang. Selanjutnya, pasal 15 itu tentang bendera, bahasa, dan lambang negara serta lagu kebangsaan. Ada pasal 35, 36, 36A, 36B, dan 36C. Untuk pasal 35, bendera negara Indonesia ialah sangsaka merah putih. Pasal 36, bahasa negara ialah bahasa Indonesia. Pasal 36A, lambang negara ialah Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Pasal 36B, lagu kebangsaan ialah Indonesia Raya. Pasal 36C, ketentuan lebih lanjut mengenai bendera, bahasa, lambang negara, serta lagu kebangsaan diatur oleh undang-undang. Oke, selanjutnya bab 16 itu tentang perubahan Undang-Undang Dasar. Itu pasalnya ada pasal 37. Yang pertama, usul perubahan pasal-pasal Undang-Undang Dasar dapat diagendakan dalam sidang MPR apabila diajukan oleh sekurang-kurangnya sepertiga dari jumlah anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat. Lalu, setiap usul perubahan pasal-pasal Undang-Undang Dasar diajukan secara tertulis dan ditujukan dengan jelas bagian yang diusulkan untuk dirubah beserta alasannya. Lalu, untuk mengubah pasal-pasal Undang-Undang Dasar, sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat. Selanjutnya, putusan untuk mengubah pasal-pasal Undang-Undang Dasar dilakukan dengan persetujuan sekurang-kurangnya 50% ditambah 1 anggota dari seluruh anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat. Selanjutnya, khusus mengenai bentuk negara kesatuan Republik Indonesia tidak dapat dilakukan perubahan. Dan untuk aturan pelarian, itu ada pasal 1, pasal 2, dan pasal 3. Untuk pasal yang pertama, segala peraturan perundang-undangan yang ada dan masih tetap berlaku selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini
Dan untuk pasal 2, semua lembaga negara yang ada masih tetap berfungsi sepanjang untuk melaksanakan ketentuan Undang-Undang Dasar dan belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini. Yang pasal ketiga, Mahkamah Konstitusi dibentuk selambat-lambatnya pada tanggal 17 Agustus 2003 dan sebelum dibentuk segala kewenangannya dilakukan oleh Mahkamah Agung. Tuh. Dan untuk aturan tambahan itu ada pasal 1 dan pasal 2. Yang pasal 1, MPR ditugasi untuk melakukan peninjauan terhadap materi dan status hukum ketetapan MPR sementara dan ketetapan MPR untuk diambil keputusan pada sidang MPR tahun 2003. Dan pasal 2, dengan ditetapkannya perubahan Undang-Undang Dasar ini, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 terdiri atas pembukaan dan pasal-pasal. Perubahan tersebut diputuskan dalam rapat paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia ke-6 tanggal 10 Agustus 2002. Sidang tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Jadi untuk keterangannya itu ada perubahan pertama disahkan pada 19 Oktober, perubahan kedua 18 Agustus 2000, ketiga 10 November 2001, dan keempat 10 Agustus 2002. Oke, terima kasih telah menyaksikan video ini. Jangan lupa saksikan video lain dari Good Teacher Official. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa saksikan video lain dari Good Teacher Official. Thank you for watching. See you next time and bye-bye.